Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Darmawati, NIM 184724011 dari kelas 28A. Nah, kali ini saya akan mereview pertemuan yang berjudul Konsep Dasar Asesmen Pembelajaran yang meliputi tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, teman-teman, apa sih itu tes? Tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Nah, secara sederhana, pengukuran itu bisa diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu peristiwa atau kejadian atau benda sehingga hasil pengukuran tersebut tetap berupa angka. Nah, yang ketiga adalah asesmen. Asesmen itu adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Asesmen di sini merupakan alat yang efektif untuk mengetahui kemajuan yang buat dalam pencapaian tujuan tersebut. Kemudian adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh beberapa informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua lebih alternatif yang diinginkan. Nah, evaluasi juga bisa disebut dengan proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Nah, keterkaitan antara evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran, guru selalu berhadapan dengan konsep-konsep evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Dan tes yang telah penerapannya sering dilakukan secara simultan. Sebab itu, dalam praktik ketiganya sering tidak dirasakan pemisahnya, karena melakukan asesmen berarti telah pula melakukan ketiganya. Waktu melaksanakan asesmen, guru pasti telah memberikan alat ukur berupa tes maupun non-tes yang diberikan kepada peserta didik untuk tetap dinilai. Kemudian kita beralih pada tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Nah, secara umum tujuan asesmen di sini adalah yang pertama adalah keeping track, yakni tetap pada acuan melacak kemajuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah checking up, yakni mengecek ketercapaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai peserta didik. Yang ketiga adalah finding out, yakni menemukan atau mendeteksi letak kekurangan maupun keberhasilan suatu program. Yang keempat adalah summing up, membuat kesimpulan untuk melaksanakan program yang selanjutnya. Teman-teman, salah satu fungsi dari asesmen adalah menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik dalam menguasai suatu kompetensi yang ditargetkan melalui pembelajaran. Nah, adapun prinsip dari asesmen itu sendiri adalah ada beberapa. Yang pertama adalah prinsip validitas, kedua prinsip reliabilitas, ketiga adalah prinsip kompetensi, selanjutnya prinsip komprehensif, selanjutnya prinsip objektivitas, prinsip mendidik. Nah, teman-teman, selanjutnya yang akan kita review adalah matematika dasar dan pengukuran. Yang pertama adalah skala pengukuran. Pengukuran di sini adalah seperangkat aturan untuk menetapkan angka pada benda, sifat, atribut, atau perilaku. Skala nominal. Skala nominal di sini adalah skala yang paling sederhana. Skala nominal mengklasifikasikan orang atau benda ke dalam kategori, kelas, atau kelompok. Kemudian selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal di sini digunakan untuk memberikan peringkat pada orang atau benda sesuai dengan jumlah atau kualitas dan karakteristik yang dimiliki. Nah, skala ordinal di sini mengidentifikasikan variabel dalam ujian dan memberikan informasi secara substansial dari skala nominal itu sendiri. Selanjutnya adalah skala interval. Skala interval di sini meranking orang atau objek seperti pada skala nominal, tetapi pada skala dengan unit yang sama. Kemudian adalah skala rasio. Skala rasio di sini memiliki sifat skala interval ditambah titik nol yang benar. Kemudian kita beralih pada penjelasan
disrupsi skor tes. Nah, ada yang dibilang dengan disrupsi skor. Dan pengukuran tendensi sentral meliputi mean, median, dan modus. Nah, yang ketiga adalah pengukuran variabilitas. Ada yang disebut dengan rank, ada yang disebut dengan deviasi standar, variance. Nah, teman-teman, cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.